Jika kurang jelas, Uwa menyarankan, tonton video sebelumnya supaya alur ceritanya jelas. Kalau begitu, kita lanjutkan ceritanya. Ledakan demi ledakan efek pertarungan dahsyat itu pun tidak bisa dipungkiri. Kawaki pun mengaktifkan matanya serta mengeluarkan kubus sangat-sangat besar bagaikan meteor menimpa Shiba. Shiba yang mengetahui bahwa ini adalah jutsu Ishiki yang cukup merepotkan. Shiba berkata, ternyata bocah ingusan ini telah benar-benar menguasai semua jutsu Ishiki. Pantas saja kecepatan kekuatannya luar biasa. Bahkan lebih dari Otsutsuki Ishiki. Apa yang dilakukan Amado ini sangat bodoh. Ucap Shiba seraya menahan kubus merah hitam itu seukuran meteor. Otsutsuki misterius pun sama seraya berkata, kau cukup menarik bocah pemilik Jogan. Mata yang aku benci yang merepotkanku. Ucap Otsutsuki misterius. Boruto pun mengeluarkan jutsu Shinra Tensei. Boruto berkata, mungkin aku akan mengeluarkan jutsu ini. Ucap Boruto. Seketika, tubuh Otsutsuki misterius itu pun sampai terlempar serta menembus dinding-dinding gunung dan tertahan di tanah dengan ledakan yang sangat dahsyat melebihi jutsu Pain. Otsutsuki misterius itu pun bangkit seraya berkata, lumayan juga bocah Jogan ini. Baiklah kalau begitu, Shiba, apakah kau sudah siap? Ucap Otsutsuki misterius itu seraya berteriak kepada Shiba, serta memberikan kode kepada Otsutsuki Shiba. Dua Otsutsuki itu pun mengaktifkan matanya, serta bersinarlah matanya tersebut. Boruto dan Kawaki yang tidak menyadari bahwa dua Otsutsuki itu telah mengaktifkan Gentei Tsukuyomi. Alhasil, Boruto dan Kawaki pun tiba-tiba lenyap dari dimensi asli mereka. Berikut dua Otsutsuki tersebut. Cerita kita beralih di mana Hiruko dan Hasin Koji bertarung. Hiruko pun berkata, apakah manusia buatan Amado ini mengenalku? Sembari berbicara kepada Hasin Koji. Hei kau kloningan Jiraiya, apa kau kenal denganku? Kalau kau kloningan Jiraiya 100% ingatannya maka kau ingat aku, ucap Hiruko. Hasin Koji hanya bisa terdiam. Dia pun mengaktifkan jutsu lumpurnya itu untuk menjebak Hiruko dan jutsu api. Alhasil, terbakarlah dengan api dahsyat. Tapi sayang, Hiruko menyerap cakra tersebut dengan 2 kali lipat. Hasin Koji pun kesusahan dan dibuat repot oleh Hiruko serta membuat masuk jebakan atau perangkap Hiruko. Dengan lumpur jutsu Hasin Koji yang sudah tidak bisa berkutik, Hiruko berkata, aku akan membuat kau ingat kembali kepada ingatanmu. Ucap Hiruko seraya membuat segel yaitu Senou no Jutsu. Serta tangan Hiruko pun memegang kepala Hasin Koji. Alhasil segel pengingat kembali pun berhasil. Hasin Hoji pun pingsan. Hiruko berkata, oh ya, aku tidak merasakan cakra Boruto dan para Otsutsuki itu. Apa yang terjadi di pertarungan mereka? Aku akan mengecek ke sana, ucap Hiruko. Cerita kita beralih yang mana Boruto dan Kawaki sudah di dimensi Genjutsu Gentei Tsukuyomi. Di sini Boruto dan Kawaki belum sadar serta belum menyadari bahwa mereka masuk ke dalam perangkap Genjutsu dua Otsutsuki terkuat tersebut. Kawaki dan Boruto pun dalam keadaan pingsan tiba-tiba saja. Mereka berdua terbangun dan sudah di dalam penjara dan terikat besi yang dilapisi serta segel besi Jutsu Kongo Fusa. Boruto berkata, kenapa aku ada di sini? Jangan-jangan ini ulah Genjutsu Otsutsuki itu. Tapi tempat ini sepertinya aku kenal. Apakah ini penjara rahasia milik Konoha yang dikhususkan untuk para Jubi? Sial, aku terperangkap di sini, ucap Boruto. Penjara Boruto dan Kawaki ini dipisah oleh dinding segel yaitu Ninpu Shisekyojin. Kawaki berkata, sialan para Otsutsuki itu, dia memasukkanku ke dimensi genjutsunya. Beberapa kali aku mengecil rantai ini terus mengikatku. Apakah ini rantai yang mengikat para biju? Ucap Kawaki. Mereka pun sangat terkejut dengan dimensi genjutsu dua Otsutsuki tersebut. Serta kekagetan mereka pun belum selesai setelah Sasuke muncul. Dengan memakai jubah tertulis di jubahnya yaitu Hokage ke-8 seraya berkata, ternyata kalian sudah bangun para pemberontak desa Konoha. Karena ulah kalianlah para shinobi mati serta kalian membantu pemberontak-pemberontak itu yang menghancurkan desa ini. Kalian harus dibunuh, ucap Sasuke. Boruto yang mendengar itu pun sangat kaget. Boruto berkata di dalam hatinya, kurang ajar Otsutsuki itu. Dia telah mempermainkanku di dalam dimensi genjutsu ini. Sialnya rantai ini susah dilepas, ucap Boruto. Ketika Sasuke ingin mengeksekusi Kawaki beserta Boruto, tiba-tiba saja Sai datang dengan tiba-tiba. Sai berkata, Sasuke, ternyata di luar desa para pemberontak desa sedang mengacau.
Kita harus ke sana, ucap Sai. Sasuke berkata, sial dia lagi, ucap Sasuke. Seketika, Sasuke pun dengan cepat keluar desa untuk menghalau para pemberontak desa tersebut. Boruto berkata, kalau aku mengeluarkan Jubi untuk menolong membuka segel ini, yang aku takutkan, para Otsutsuki muncul dan kesempatan buat mereka untuk mengambil para biju. Terpaksa, aku harus mengeluarkan Garaga, ucap Boruto. Boruto pun dengan sekuat tenaga membuat segel pemanggil hewan yaitu Kuchiyose no Jutsu. Garaga pun muncul di hadapan Boruto. Garaga berkata, ada apa Boruto? Kau memanggilku, sepertinya kau sedang kesusahan. Apa aku harus mengamuk? Ucap Garaga. Boruto berkata, tidak Garaga, aku meminta apa kau bisa melepaskan jutsu rantai cakra ini. Ucap Boruto. Garaga berkata, aku tidak tahu apakah kekuatanku bisa membukanya. Tapi Boruto, ketika aku mengeluarkan jutsuku ini maka aku akan menghilang. Serta, tidak bisa membantumu. Ucap Garaga. Boruto berkata, baiklah Garaga, ayo kita lakukan. Ucap Boruto. Seketika Garaga pun mengeluarkan seperti bisa ke arah rantai cakra tersebut. Alhasil, rantai cakra itu pun menjadi batu. Boruto pun dengan cepat memutuskan rantai tersebut. Boruto berkata, terima kasih Garaga atas bantuanmu. Ucap Boruto. Garaga pun dengan cepat menghilang kembali. Boruto pun dengan cepat menggunakan pedang cakra Kinrin berwarna putih hijau. Mencoba membuka segel kotak Shisekyojin. Tapi sayang, pedang cakra Kinrin pun tidak bisa menembus segel tersebut. Disinilah mata Jogan aktif. Boruto berkata, kenapa mata Joganku aktif? Ucap Boruto. Seketika, segel itu pun terhisap oleh mata Jogannya. Alhasil Kawaki pun terlepas. Kawaki berkata, cepat kita harus keluar dari sini. Ucap Kawaki seraya mengaktifkan dimensi ruang waktu. Kawaki dan Boruto pun keluar dari tempat tersebut. Di luar sana terdapat pertarungan para pemberontak melawan Hokage ke-8 yaitu Sasuke. Boruto dan Kawaki pun melihat dengan matanya sendiri. Kawaki berkata, Boruto, kalau kita bersama terus kita tidak akan tahu kekuatan genjutsu ini sampai di mana. Aku akan mencari info untuk jalan pulang ke dimensi sebenarnya. Ucap Kawaki. Boruto berkata, apa yang kau katakan memang benar. Baiklah kalau begitu aku akan melihat pertarungan mereka. Semoga ada petunjuk tentang genjutsu ini. Ucap Boruto. Kawaki pun meninggalkan Boruto. Serta, Boruto pun menuju ke tempat pertarungan antara Shinobi Konoha dan para pemberontak. Ketika Boruto melihat pemberontak itu sangat aneh. Boruto berkata, kenapa Paman Sasuke menangkap para pemberontak yang sangat lemah? Apa mungkin itu yang disebut pemberontak? Aku harus menolong mereka karena tidak sepadan dengan kekuatan mereka. Ucap Boruto. Boruto pun dengan bergegas sangat cepat menahan serangan pedang Susanoo mode belum sempurna dengan pedang Kusunaginya. Dilapisi cakra hijau biru. Sasuke berkata, bagaimana mungkin kau bisa lepas dari segel itu? Ucap Sasuke.